performa tanamannya? Performa tanamannya kokoh. Lebih kokoh dari lain-lainnya. Oh, tinggi, besar. Juga walaupun belum bisa Ini malah nanam-nanam. Yang Katanya tadi sekarang cuma tenaga digunakan pendidikan. pencacahan. Modalnya. Pak Kumis, Yoi. bisa dimulai? Oke. Kalau nanti dari Mas Arjun ini saya tanyakan mengenai produknya. Kalau dari jenengan, yang jenengan tanam selama ini itu performan mulai dari tanam, kemudian pertumbuhannya sampai tua mau panen itu dibanding varietas lain. Keunggulannya Golden Boy apa, Mas? Selain tadi sudah rasanya pasti. Oke. Lebih gimana ya? Lebih Apa cepet panen? Apa? enggak, kalau cepat panen sama. Punya. Cuma biayanya lebih ringan lah. Lebih ringannya gimana? Lebih ringannya seandainya yang lain-lain kayak pupuk, obat itu harus serba mewah lah. Cukup Tapi banyak. tapi kalau yang golden ini intinya di gimana ya? Buat petani itu volumenya agak Kurangi. dikurangi bisa. Bisa. Oh, apa kemungkinan itu karena Mas bisa dijelaskan dari jenengan kan sebagai petugas yang tahu karakternya itu kan memang Golden Boy itu apa lebih tahan terhadap serangan hama penyakit atau bagaimana sehingga mempengaruhi biaya yang dijual ke petani atau bagaimana? Iya. Arjun? Itu kalau Golden Boy memang untuk ketahanan penyakit terutama bule itu lebih tahan, Pak. Jadi dia performanya lebih tahan. Jadi untuk makanannya dia pas-pas aja sudah masuk lah tadi gitu, yang Pak. dikatakan Ya, Mas Didi Mas tadi. Didi. Pokoknya kalau yang lain itu perlu segenggam Nah, betul. kalau itu bisa dikurangin lah. Tapi Bisa hasilnya ringan. nggak kalah ya. Tapi ini untuk catatan, Pak, ini untuk daerah Kediri aja. Cuma ya, daerah Kediri Tapi itu memang tanah subur. perairannya lebih tercukupi daripada lainnya. Kalau Tercukupi memang daerah lain itu sama- kurang perairan ya harus disertai Tambah. pupuk yang lebih lagi. Sama juga, Nah, itu loh, Pak. Mas Arjun sama juga. Di daerah tak ada hujan misalkan, Ya. ya. Jawa Tengah. Ya, ya. Itu kan banyak tak ada hujan, nih, Mas. 90% itu hampir tak ada hujan. Dan Ya. seperti Kediri. Itu kalau Golden Boy di sana ditambah dosis pupuknya, nah yang lain juga harus nambah dong. Kan sama saja kan? Lebih nambah banyak lagi kan? Iya. Otomatis kan volumenya tetap kita yang Golden Boy yang lebih sedikit. Ya. Tapi Golden Boy itu, Pak, meskipun pupuknya dia dikurangi, tapi tetap pengembangannya buah itu tetap sama, Pak. Itu loh, Pak. Jadi Tidak berpengaruh. tidak berpengaruh. Tapi keistimewaannya ya itu tadi. Cuma kalau memang itu harus diperlukan penambahan pupuk untuk menambah Nutrisi lah. nutrisi lah, itu lebih baik. Lebih gitu loh. baik. Tapi kalau ya itu kan tergantung petani. Tergantung petani, ya. Kemampuan. Soalnya kadang petani itu ada yang gimana ya? Jawane itu nutut nih. Iya, pokoknya sesampai-sampainya Nah. lah, daripada nanti kebanyakan biaya, apalagi tadi Akhirnya- utangi ya Nah, kan. Kebanyakan takut berat juga. bengkain. Iya, ada takut Tapi itu bengkain. kalau produk lain, Pak Kumi. Oh. Itu produk lain, nggak bisa Nggak besar seperti jadi. seperti Itu Golden yang Boy jadi. itu, gitu loh, Pak. Oh, yakin ya? Yakin itu. Yakin. Mas Pipit sendiri kan juga nanam. Ya, makanya tadi kan gini Mas Arjun, saya tanyanya kan Mas Pipit kadang-kadang gini. Ada kemungkinan ya, seperti Mas Pipit ini usahanya sama seperti ini. Cuma dia taunya itu kerjasama, Iya. tidak menanam sendiri. Nah, berarti kan taunya Nggak tahu. katanya kan ini katanya kan. nggak pernah tahu prosesnya Betul, intinya kan. betul. Itu loh yang saya ini kan beda kan itu. Iya, iya, iya. Kan dia katanya. Tapi ini kan nyatanya. Nyatanya. Nyatanya lah masuk. Ini kan sinkron gitu loh. Iya, Pak. iya, Matching lah seperti itu. Terus ke Mas Arjun, selain tahan bule, kemudian apa itu penggunaan pupuk pestisida itu relatif lebih sedikit itu keunggulan yang lain dari sisi produknya Mas Arjun. Kalau menurut Mas Arjun gimana? Bisa diinformasikan. Kalau untuk Golden Boy ya rendemennya itu, Pak. Rendemennya bagus, sekitar kalau bisa dipitil yaitu lebih dari 50%, kadang-kadang bisa 60%, hampir rata-rata 60%. Rendemennya ya? Rendemennya. Untuk rendemen. Untuk vigor tanamannya, untuk di daerah sini meskipun ada hujan, tidak gampang terkena karat daun gitu. Aman lah itu. Oke. Untuk Golden Boy itu. Paham. Jadi nyambung. Masalahnya kenapa kok bener ya rendemennya lebih Iya, bagus ya? lebih Karena bagus. gini, logikanya Mas Pipit seperti Mas Pipit ini yang
digunakan untuk usaha itu kan pipilannya. Iya. Nah, ini kan masuk pipilannya. Iya, Mas. iya. Seperti ini ya. Iya. Jadi kan yang sudah jadi ya berarti. Ya, Ini itu kemasan sudah. 1 kilo. Kemasan 1 1 kilo. kilo. Kan sudah jadi ini. Heeh. Kalau jagung manis merek lain yang revenue-nya kurang dari 50 bahkan 60 kurang, berarti kan dapatnya ini sedikit kan? Nah, ya lebih sedikit. Kan gitu lah, rugi kan? Ya, ruginya di situ. Maksudnya kan kalau rendemen mencapai, berarti kan istilahnya namanya rendemen ini kan bobotnya pipil ini Mas. Ya kan dibagi dengan ini bobotnya berapa kan masih ada janggilnya juga. Kalau masalah warna gimana kriteria Paksan Golden Boy? Warna standar lah. Standar ya. Dibanding varietas lain? Sama. Mungkin agak gimana ya? Glowing. Kurang glowing Malahan. malah, tapi dalamnya glowing. Lebih glowing malah. Berarti penampakannya di Dari luar itu nggak kurang begitu, kurang meyakinkan. Kurang meyakinkan, Tapi tapi setelah dikupas, baru Lebih glowing. lebih glowing. dikupas gini ya, misalkan ya. Oh, gini terus apa begini. Ya gitu. Ininya ya. Kan lebih mengkilap. Dia mengkilat. Ya. Oke. Selain itu Mas, yang dibutuhkan pasar itu masalah itunya apa ada kriteria lain mungkin masalah gedenya atau bobotnya. Udah kalau gedenya insya Allah bagus. Apalagi kalau perawatannya bisa dimaksimalkan, wah bagus banget. Kemarin petani bisa mencapai bumi 90 ya. Yang Bisa Dulu ukuran berapa? 90 Upin. Turun ya. Bila 90 row itu bisa mencapai 24 2 ton 4 2 ton kintal. 4 kintal. Nah, jadi 24 kintal ya. Nah 24 ya. kintal kan wis luar biasa. Kalau di daerah sini kebanyakan ya Pengalaman menurut yang pengalaman sudah yang sudah ada. Kalau petani yang wis kurang maksimal biayanya itu kemungkinan 1 sampai 1,2 lah. Tapi kalau perawatannya bisa maksimal mungkin 2 ton up lah. ya pokoknya minimal ada 2 tonan ya. Nah. Oke. Berarti artinya memang Golden Boy ini kan bisa dibudidayakan petani pun menguntungkan juga ya Mas ya. Ya. Bukan hanya pengusahanya saja kan. Pengusahanya juga. Berarti selama ini sekarang ini maksud saya sekarang ini kalau sebelumnya kan sudah cerita pakai varietas ini A, B, C, mungkin sampai Z kok nggak ketemu. Nah, nggak ketemu. Soalnya gini kan, kita itu mainnya sama pasar. Sedangkan pasar kan ada yang masih ada klobot, Betul. ada yang pipilan. Bukan seperti ini. Seandainya kita intinya nggak bisa bersaing antara klobot sama pipilan harganya, ya jelas kalah. Makanya nyarinya yang bisa jadi minimal 55 sampai 60% itu. Dari tongkol di Tongkol pipil ya. itu. berarti ya. Kalau hasilnya nggak bisa kayak gitu, ya nggak bisa bersaing Bersaing. sama harga pasar. Betul. Kan? Ya. Makanya- Setuju. Jadi yang disampaikan Mas Arjun tadi memang ada benarnya menurut saya. Karena apa? Mendorong Mas Pipit memakai varietas Golden Boy ini karena dari sisi kelebihannya kan banyak. Saya nggak lihat banyak. kalau nggak ini loh. Apa memang benar performa tongkolnya Golden Boy jagung manis ini memang sampai ke pucuk semua? Sampai mentok. Kalau varietas lain Kalau seperti ini apa ada? yo kebanyakan jarang Pak Jarang yang ya? kayak gini. Ada sisanya itu ya, Mas, masih ya? ada sisa. Ada sisa janggelnya itu ya. Itu kalau kurang segini aja mau sudah keuntungan kerugiannya Lah berapa? Itu maksudnya ya. Iya, Pak. Ini kan Katakan cuma gitu aja ya. katakan 10 Butir. 10 butir itu ya. Itu Dari minimal, satu ini. kurang lebih sekitaran 20 gram. Kali Kali berapa gelondong itu? Nah, makanya iya, Li. Bener. Soalnya dia pebisnis, Mas. Iya, Pak, harus memperhatikan Hitung-hitungannya itu, kan Pak. apa orang Jawa bilang jelimet kan. nah jelimet. Harus detail banget kan gitu loh istilahnya. Kalau nggak Ini detail, Cina Jawa, Pak, ini. Oh, iya. Enggak, boleh begitu. Istilah Cina Jawa itu dalam arti pinter menganalisa kan situasi, harusnya begitu. Memang harus begitu. Iya, Pak. Enggak kalau bukan gulung tikar lagi kalau enggak tuh ya. Gulung. gulung. Oh, banyak utang sana sini ya kan. Nah, makanya itu. Itu
Makanya kalau perhitungannya nggak bisa bersaing sama harga pasar, nggak berani proses pipilan kayak gini. Iya. Oke. Nah, sekarang ke Mas Arjun lagi. Selain tadi sudah bobot, sudah ya kan masuk rendemen ya. Kemudian kalau warna itu kan standar ya. Kemudian besarnya juga oke. Nah, Oke. kalau yang sudah terjadi itu 1 kilo itu isi berapa biji Mas? Kalau yang golden boy 1 kilo ini. 1 kilo bukan 1 kilo gelondongan. Gelondong, 2-3. Oh, 2-3. 2-3 Oh, ya? 2 sampai 3. Kalau Kalau yang pohonnya Nah, bagus tergantung ya 2-3 itu. petaninya lah. Kadang kan ada yang gimana ya, coro biaya dikurangi dikurang-kurangi akhirnya bisa 4 sampai 5. Tapi insya Allah 5 Jarang golden boy paling minimal masih 3 lah. 4 lah. Ya. 3-4 Tiga. ke 4. maksimal 4 pun jarang ya. jarang. Sekarang itu golden boy. Kalau dibandingkan varietas lain, ini lebih banyak atau banyak? Dan sama-sama target 1 kilonya. Maksudnya lebih banyak apa? Membutuhkan tongkolan lebih banyak, hanya harus mencapai 1 kilo Lebih banyak. Iya lebih banyak. lebih banyak ya. Karena ukurannya itu Ukurannya Lebih lebih. kecil. Ya, Nah, kayak pasar sendiri Mas Bibit. gitu. Ya. Jogja maupun Surabaya yang Mas Bibit kirimin itu dia yang menginginkan yang gede-gede atau enggak kan dia nggak tahu ya Nggak tahu. ininya maksudnya gede-gede ininya atau gimana Iya. ada permintaan khusus Malah lebih cenderung ke minta yang golden. Soalnya kan ya itunya besar. ininya ya Ah, butirannya ya butirannya. Bijinya. Terus, Gigiannya. yang pertama besar, yang kedua manis. Manis ya? Lebih cenderung manis, masuknya ke premium, super premium. Makanya kelas premium. Kelas premium. makanya. Kalau varietas yang lain belum tentu masuk ke situ ya. Meskipun masuk, gimana ya Mas? Nggak tahan lama loh. Maksudnya kata nama? Katakan dipipil hari ini, kok dipakainya besok udah nggak manis. Oh, Kayak gitu. tahan simpan. Tahan simpan, tahan rasa itu. Nah. Oh, Jadi berarti- rasanya itu kalau golden ini menurut Mas Pipit itu 3 hari Ya 3 hari dibiarin kayak gini. biarin kayak gini Masih masih, rasanya masih Wah, manis. ya, dapat ya? Dapat masih manis. Oh, kalau yang lain itu selang sehari pun Selang sehari udah Udah enggak manis. hilang manisnya. ya. Nah, ini juga sebagai gambaran lagi Mas Arjun, Mas Pipit kepada pemirsa lah ya, sahabat visi dimanapun berada, obrolan kita bisa dilihat, didengar, nambah masukan Mas. Iya. Iya kan, nambah masukan kan bagi beliau-beliau ini ya. petani-petani. Betul. Nah, nanamlah ini. Ternyata kalau di store misalkan, ini hanya misalkan. Tadi petaninya Mas Pipit yang diajak kerjasama itu pun belum memenuhi kuota dari yang Mas Pipit setorkan ke Surabaya maupun ke Jogja. Nah, misalkan ini ada petani lain atau beberapa petani dia pengen kerjasama dengan Mas Pipit, pinjami modal dan sebagainya. Cuma dia nanti pengennya bukan golden boy itu, Mas Pipit mau minjami nggak kira-kira? Wah, terlalu beresiko. Resikonya? Resikonya takut, iya kalau jadi, kalau enggak saya yang Modalnya nggak kembali ya? Nggak kembali, Pak. Ya. Itu saya tanyakan Mas Arjun perlu karena lagi-lagi namanya seperti Mas Pipit itu kan sebagai pelaku pebisnis kan. Nah, ujung-ujungnya kan perputaran uangnya kan harus jalan. Harus stabil. jalan. Benar-benar. Berarti tetap yakin dengan golden boy. Tetap yakin sama golden. Peluang Mas. Iya, Pak. Ya, bisa diinformasikan ke Petani-petani. petani yang lain bahwa ini loh ternyata Keunggulannya Mas Pipit varian. itu gunanya ini, dia alasnya begini. Barangkali ada nanti seperti saya misalkan Pak Pipit atau Pak Denga, saya pengen kerjasama, saya punya lahan 1/2 hektar, tapi jagungnya bukan jagung manis golden boy, no. Saya yakin kalau Pak Pipit ini pasti ditolak, Pak. Karena dia juga ngejar tadi rendemen dan sebagainya. Kalau produk lain memang sulit. Bukan karena pakai wah sama sini ya? Enggak, Enggak ya? wah. Ngapain mau rugi-rugi sendiri ya? Rugi-rugi sendiri. Ya, kalau golden boy nggak kenyataan, mau dipengaruhi berapa kali sehari pun ya Percuma. Percuma. wong yang Soalnya yang rugi saya, kecuali pihak bisi mau ganti nggak masalah. itu resikonya. Oke, berarti yakin sekali Mas Pipit ini dengan Soalnya saya kan nanam nggak 1, 2, 3 kali enggak. Udah beberapa wah, berkali-kali ya. berkali-kali panen. hitung, Nah, makanya
akhirnya fokus tetap di Golden kan itu. Ya karena gini, logikanya Mas Arjun. Tadi kan saya sudah bilang, kalau bos muda seperti Mas Upit yang lain nggak menanam sendiri, dia kan analisanya kan kurang ini. Iya. Masalah produk tuh ya. Iya, masalah Nggak produk. detail, Iya, kan nggak kayak detail diceritakan banget. kan. Ini kan detail nih. Iya. Dari pertumbuhannya, kokoh batang tanamannya sampai gininya. Terus kalau konsumen sendiri Mas Upit itu kemanisan Golden Boy ini udah masuk ya? Udah masuk. Udah masuk ya. Udah, oke. Jadi memang pasar sekarang sudah sekarang kalau saya tanyanya ke Mas Arjun, selain untuk disetorkan seperti pengusaha Mas Pipit ini ke Jogja, ke Surabaya maupun yang lain ini, sebenarnya jagung manis ini peruntukannya untuk apa saja sih selain bakar, rebus, terus dipipil kayak gini? Bisa untuk apa saja sih? Kalau Beneran berdua nih. Ya, kalau pengalaman. saya ini jagung manis pipilan ini bisa digunakan untuk apa-apa. Oh, Contohnya? dari olahan makanan apapun pasti kan yang diminta kan bijinya dan tidak ribet. Masyarakat sekarang kan inginnya instan, tidak ribet kan, Pak. Iya, praktis ya. Praktis. Praktis. Oh, mau misalkan orang-orang yang di Jakarta, di Surabaya mau Kota-kota besar. kota-kota besar mau bikin bakwan dan datang mipil dulu kan kesulitan. Nah, ini Terlalu ribet, langsung dia pulang langsung digerus, langsung digoreng jadi kan, Pak. Buat kayak apa? Bakwan. Nah, Bakwan kan bawa pulang tinggal blender udah selesai. Dan satu lagi Pak Kubis, ini kalau disimpan di Freezer. bekukan, ini kuat 1 bulan pun kuat. Ini Ini 1 bulan pun kuat. masa bener? Tanya apa sama Kalau Pak Tinggal ini? dibekukan jangankan 1 bulan, Ah. 2 bulan aja kuat. Jadi kualitasnya nggak berubah ya? Enggak berubah. Selagi freezernya normal. Nah ini juga anunya juga Nah, tertutup rapat tertutup ya tentunya rapat, ya. ya. Tapi kalau yang varietas lain, daya simpannya kalau Gembos. Dan enggak akhirnya gini. Warna pudar, Pak. Pudar. Warna yang oke, kuningnya itu oke. pudar. Berarti untuk kecerahan atau warna ini dia memudar. Memudar. Itu artinya kan Rasa ya, manisnya ya hilang gitu loh, ya Pak. sama juga makan sampah. Nah, Iya kan? Iya, itulah. Wong yang dicari itu yang sari-sari manisnya. Sarinya manisnya, tapi kalau nggak ada manisnya ya lucu. Terus selain itu bisa untuk apa lagi? Ya untuk Itu apa kayak apa? Jasuke. Jasuke. Nah, Jasuke ini Pak, Tapi ini lebih kan yang- lebih mudah kan. Episode sebelumnya saya Iya. merasakan ya Jasuke itu. Nah, itu kan Jasuke ini misalkan apa itu punya anaknya mau sekolah di punya seperti ini langsung Tinggal kukus. rebuskan, dikukus, kasih buat susu. bekas. Buat bekasnya kan udah. Masuk. Tapi kalau dia tidak mipil dulu itu kan kelamaan. Iya, Nah, itu tempatnya loh Pak. juga memakan tempat yang Nah, luas juga ya. Dari segi lingkungan Pak, dari Sampahnya banyak ya, ya. sampahnya banyak. Yang jelas gitu. Iya. kalau udah ada kayak gini kan enak, tinggal masak masukin kulkas sambil secukupnya. Iya. Mudah itu kan pandangan Mas Pipi, pandangan saya kan, oh pipilan ini lama kelamaan akan terus bertambah Nah, ini. karena ya. kemudahan masyarakat Makanya, untuk menikmati jagung manis saya ini. tadi juga sempat ini tertarik juga walaupun saya itu basicnya bukan seorang petani tapi orang tua saya kan petani. Oh. Ya, jadi siapa tahu ini saya terinspirasi Ya, dari ya, obrolan ya, ya. kita itu. Saya diskusikan dengan orang tua, barangkali ada pengembangan ini, ada juragan yang punya modal di sana, ya kan? Ya, istilah meminjami kami di sana, kita nanti bisa mengembangkan juga menanam jagung manis Golden Boy yang tujuannya untuk panen pipilan tadi. Ya. Kalau umur sendiri, Mas, Umur sama standar, Pak. kurang lebih berapa? Antara 71, 72, 73 lah. Sudah mentok, siap udah pipil? udah siap dipipil. Kalau begini, Mas, kan kita mau panen itu lihat situasi ya. Tidak bisa ditentukan dengan umur tertentu. Nah, ya kadang kan? lebih maju, kadang lebih Nah, mundur. itu kan tinggal Ah, mau panen tenaganya ya belum ada kan begitu lah. Itu kalau Golden Boy dibandingkan dengan varietas lain, misalkan maju 2 hari atau mundur 2 hari itu, kalau Golden Boy ada pengaruh tingkat kesusutan dibanding dengan yang varietas lain atau bagaimana pengalaman selama ini? kalau menurut saya nggak ada bedanya. Nggak ada ya? Nggak ada. Berarti tetap dia itu standar ya. Stabil. Pernah Gimana? proses pipil usianya lebih dari 71, 73 tadi? Jarang. Jarang ya? Kebanyakan ya 72 lah. 72. Pas. Pas ya. Berarti
manisnya dapat, hasilnya juga memuaskan. Kalau dilebih-lebihin nanti manisnya berkurang malah langganan pada kabur. Ya. Oke, itu tadi ke yang pertanyaan masalah kriterianya apa itu keunggulan dari ini. Kalau dari PC sendiri Mas, apa kemungkinan ada semacam program yang digulirkan dari perusahaan untuk membantu pengusaha pipilan jagung manis seperti Mas Pipit ini, apa ada? Ada ya, ini kita kan dari FMD itu kan Fresh Market Development Ya, itu kan kita membantu pasarnya itu Pak. Jadi pasarnya Mas Pipit itu dibantu supaya dia juga mudah untuk aksesnya. Kita edukasi ke masyarakat bahwa jagung manis pipilan ini lebih mudah untuk dinikmati gitu. Itu kan juga menguntungkan dari Mas Pipit. Kita yang dari perusahaan juga diuntungkan karena banyak yang memakai, otomatis benihnya pun akan terserap tersendirinya itu, Pak. Berarti ada semacam pendampingan ya Mas. Jadi tidak dibiarkan Cul-necul. bosor cul-necul udah lepas aja mau jualan mau enggak kan gitu kan. Berarti ada secara pertanggungjawaban moral tentang produk ini tetap dikawal dari perusahaan. Ya, Seneng ya begitu ya Mas. Lebih seneng mana? Lebih masuk sih ini ya. Gitu ya. Tapi kalau yang lain-lainnya kan terserah mau jadi urusan kamu, nggak jadi urusan kamu. Mau dapat satu luasan itu berapa ton mungkin terserah. Modal-modalmu kan gitu. Tapi ya. kalau ada yang dari pabrik, bimbing dari pabrik gitu kan, seandainya kurang gini harusnya gimana kan, ada yang bisa ditanya gitu. Iya, untuk sharing ya Mas. Untuk sharing. Oke. Nah, terus programnya itu berarti berupa apa Mas? Apa hanya di-linkkan, di-channelkan? Kan saya lihat-lihat kan sekarang banyak tempat-tempat kayak namanya frozen itu kan banyak sekali kan? Iya. Apa bisa dimasuki? Bisa Pak. Malah 80-90% masuknya ke frozen. Ngeling ke situ sendiri atau melewat yang di story tadi? Memang langsung masuk ke frozen. Jadi ini berapa? Masuknya langsung ke grocery. Kalau yang Jogja sama Surabaya tadi Mas, dalam bentuk pipilan tadi mereka dengan setornya ini bayar itu tok gitu ya. Maksudnya gimana? Kan kalau yang Surabaya atau Jogja tadi juragan besar kan di story. Tapi kalau ke frozen lain ya. Duh, meskipun juragan Itu Surabaya, Jogja itu kan juragan frozen juga. Jadi begitu nyampe sana langsung dimasukkan freezer. Jadi seandainya penjualan katakan molor 2-3 hari, nggak terlalu resiko. Sudah bilang apa orang Jawa bilang udah ngarani. Pokoknya aku minta yang ini. Kayak Itu gitu. ya? Pinter juga itu ya. Jadi karena nggak langsung disetor hari itu habis kan nggak mungkin. Nggak mungkin Pak. Cuma kan kebanyakan kan masuk freezer, nanti 2-3 hari habis, datengin yang baru, jadi barang berputar baru terus. Gitu ya. Nggak sampai Mas Pipit cepet dapat duit juga ya. Masuk itu. Masuk ya. Masuk tujuannya. Gitu, benar. Tadi apa? Seperti apa jargon kata-katanya Pak Sobin kemarin. Keren full, Mantap full Pak. Mantap full. Pokoknya jagung manis pipilan untuk pipilan, jangan lupa Golden Boy. Mantap full. Mantap Mas. Wah, ya ta. Ini imbang Mas. Karena kalau Mas Pipit duduk di sebelah kiri atau sebelah kanan, nanti gonjang ambruk. Nah, ini di tengah-tengah biar nanti kita berimbang. Balance antara penggunaan varietas Golden Boy dengan hasil pipilan yang disetorkan. Mantap ya. Iya, mantap. Mantap full Pak. Oke. Ya barangkali ada yang mau disampaikan ke pemirsa ini. Ibaratnya kita kan nanti dilihat oleh orang banyak. Iya. Bisa menginspirasi petani-petani jagung manis yang lain yang belum menggunakan Golden Boy supaya meniru. Itu tipsnya bagaimana ke mereka itu? Tipsnya ya coba ya dulu, nanti kalau udah tahu hasilnya pindah. Tirulah saya gitu ya. Tirulah saya. Kalau dari Mas Arjun sebagai petugas, tipsnya gimana? Tidak usah ragu-ragu. Golden Boy itu sudah tahan bule, tahan penyakit, rendemen bagus.
tahan simpan juga. Sudah terbukti. Sudah terbukti. Tahan banting ya juga. Tahan banting, Pak. Sebenarnya tidak tahan gulung-gulung. Nah, wah, berat kalau itu. Oke, Mas Pipit, jadi saya sudah banyak gambaran, banyak masukan. Artinya memang peluang untuk berusaha atau mengusahakan bisnis dari jagung manis itu ternyata di Pipilan juga menjanjikan. Nah, Yang kedepannya akhirnya ya betul. Yang akhirnya nanti para konsumen, ya, para konsumen itu dia juga merasa terbantu karena apa? Praktis tadi ya. nah, lebih praktis, Nggak nanem, mudah nggak usah disimpan. ngupas, ya. Tinggal beli pipilan, dimasukkan kulkas Kulkas. itu. Kalau Golden Boy tahan simpan. Tahan simpan. Besok anaknya sekolah tinggal bikinkan bubur, ya kan? Wah. Kalau Mas Arjun itu rewel, tinggal ditaplek bubur kan? Bang, nggak perlu. Nggak perlu ya? Kalau rewel tangkap masukin kulkas aja. Sekalian gitu ya, Iya. biar jadi bubur sekalian. Masuk. Ya, masuk. Jadi sangat-sangat menginspirasi, Mas Pipit. Artinya nggak rugi dong. Ya jauh-jauh datang ke sini ya kan. Pengen ketemu katanya nggak bisa. Pagi itu bos masih banyak urusan, banyak tamu. Iyalah, kan lagi ngitung uang ya. Iya, Pak. Pekerjaannya ngitung uang, cuma ngitung uang aja dia. Ayo, kita ngitung nasib kita. Nasib kita mau dibawa kemana nih? Oke, mudah-mudahan tambah sukses ya Mas Pipit. Amin. Juga Mas Arjun mewakili dari perusahaan, semoga untuk produknya terutama yang jagung manis Golden Boy itu juga laris manis. Amin. Sehingga saling menguntungkan. Ya. Saling menguntungkan. Perusahaan untung karena produknya terjual banyak, pengusahanya juga untung karena pipilnya semakin laku, ya, pedagangnya juga untung, Petani juga petaninya ikut, yang nanam juga untung, menguntungkan. sehingga konsumennya juga untung dengan harga yang terjangkau, praktis, Rasanya. ekonomis, rasanya juga manis. Ya, kita keren full. Keren, mantap. Mantap pokoknya. Oke, terima kasih sekali lagi Mas Arjun, Mas Pipit atas bincang-bincangnya, atas obrolannya. Tujuan kita semoga obrolan kita dilihat oleh orang banyak, terutama sahabat-sahabat visi dimanapun berada, sehingga bisa terinspirasi apa yang sudah kita obrolkan tadi, memberikan manfaat yang baik, Amin. sehingga kita itu bisa memberikan edukasi atau masukan kepada orang lain. Sukses selalu, tapi jangan tambah gemuk. Nah, Susah jalannya. Nah, berat nanti. Tambah gemuk dompetnya saja. Tambah gemuk karena makan jagung Golden Boy ini, Pak. Nanti kalau dompetnya sudah gemuk, tolong dikasih ceperan sedikit-sedikit dong, biar agak gemuk. Biar urus kering. Saya nggak perlu kalau dompetnya, isinya boleh. Sekali lagi terima kasih Mas Arjun, Mas Pipit atas waktunya. Sukses selalu, sehat selalu. Amin. Sahabat visi, demikian tadi obrolan kita, bincang-bincang kita dengan Mas Pipit dan Mas Arjun membahas seputar jagung manis pipilan untuk usaha jagung manis seperti yang dilakukan oleh Mas Pipit. Semoga apa yang kita obrolkan, kita bicarakan tadi bisa memberikan inspirasi dan manfaat bagi sahabat visi dimanapun berada. Jangan lupa ikuti terus podcast ini, nantikan podcast berikutnya tentunya dengan bahasan yang lebih menarik dan lebih bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini, kasih like dan juga komennya, serta nyalakan loncengnya agar sahabat visi tidak ketinggalan podcast kesayangan kita ini. Ikuti juga semua akun sosial media kami di FB, IG maupun TikTok dengan nama Visi Sahabat Petani. Sahabat visi, ingat Pak Kumis, ingat visi. Ingat visi, ingat Pak Kumis. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.